True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Shalom. Halo. Ya, selamat pagi, senang sekali boleh hadir tempat ini kembali. Amin, puji Tuhan, tetap semangat. 9:30 saya baru sampai sini, puji Tuhan, karena saya mampir dulu ke mana? Ke Semarang, cari makan. Jam 5 saya berangkat dari tutup toko, saya berangkat, kemudian jam 7-an lah, jam 7 saya sampai di Semarang, keluar tol sebentar, di situ ada tempat makan, terus kita makan di situ 1 jam, ngobrol, telepon anak saya, dari situ istri saya telepon anak saya yang ada di Jakarta, kemudian kita baru jalan lagi. Puji Tuhan tidak macet, tidak seperti yang bulan lalu. Bulan lalu lebih parah, lebih lama saya keluarnya setelah keluar dari tol itu, tapi kemarin ya enak, lancar-lancar aja. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Novi mana ya? Oh, di atas ya, perangkat surga. Wah, itu luar biasa. Itu full time ya Pak ya? Iya, full time ya, full time yang luar biasa. Saya belum khotbah sudah dijadwal lagi. Mungkin belum khotbah, saya tugasnya belum selesai, sudah dijadwal lagi, saya bilang gitu. Nanti lihat dulu deh, saya bilang. Nah, puji Tuhan, saya senang sekali boleh memberkati. Saya mau review sebentar yang bulan kemarin. Bulan kemarin saya katakan di 3 Yohanes 1 ayat 2, firman ini menjadi firman yang sekedar sambil lalu pada waktu kita cuma mendengar dan tidak melakukan. Amin. Tapi pada waktu kita mendengar dan melakukan, itu membuat menjadi beda. Boleh ada orang 1000 orang, 100 orang, 500 orang, tapi pada waktu dia cuma mendengar dan tidak melakukan, maka dia tidak akan mengalami apa-apa. Ambil contoh sederhana, pada waktu seorang wanita mengalami pendarahan, bisa cukup volumenya bisa sama ya? Yang di sini yang saya kurang. Oke, tes. Oke. Nah, pada waktu wanita yang mengalami pendarahan, ada banyak orang, saya yakin sekali ada banyak orang yang berdekatan dengan Tuhan Yesus. Amin. Tapi Alkitab mencatat hanya wanita itu yang mengalami kesembuhan. Benar kan ya? Kenapa? Karena dia ada iman. Dia lakukan sesuatu. Pada waktu dia diam, dia tidak akan mengalami apa-apa. Tapi pada waktu dia berkata, aku akan mendekat dan aku akan jamah jubahnya dan aku akan sembuh, dia sembuh enggak? Sembuh. Sama seperti kita. Pada waktu kita mendengarkan firman, pada waktu kita membaca firman, pada waktu kita memperkatakan firman, tapi kita berhenti di situ saja dan kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Maka kita tidak mengalami setiap janji Tuhan yang senantiasa berkata ya dan amin buat kita. Amin. Saya ulangi sebentar di 3 Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, firman-Nya berbunyi demikian, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Oke, mari baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Firman ini ya dan amin. Tuhan mau pada waktu jiwa kita sejahtera, jiwa kita baik-baik saja, maka kita akan sehat, maka kita akan makmur. Ayat atasnya berkata demikian, kalimat atasnya. Pada waktu jiwa kita sejahtera, pada waktu jiwa kita sejahtera, maka kita akan sehat, maka kita akan makmur. Pada waktu hari ini kita belum sejahtera, belum sehat, maka kita mesti cek jiwa kita. Pada waktu jiwa sehat, maka kita akan sehat. Pada waktu jiwa sejahtera, maka kita akan sehat, maka kita akan makmur. Pada waktu jiwa kita kemerungsung, bahasa Inggrisnya apa ya, kemerungsung. Pada waktu jiwa kita tertekan, pada waktu kita stres, maka dengan sendirinya badan kita sakit. Pernah ngalami kan ya? Pada waktu kita stres, asam lambung kita naik, benar? Pada waktu kita asam lambung naik bisa macam-macam. Akhirnya kita jadi sakit. Makanya ayat ini ya dan amin. Jiwa kita harus sejahtera, jiwa kita harus sehat. Supaya apa? Supaya kita makmur. Supaya apa? Supaya kita sehat.
Amin. Minggu bulan lalu saya katakan semuanya sudah selesai di roh. Roh kita lengkap, roh kita sehat, roh kita makmur, roh kita luar biasa. Tapi jangan hanya berhenti di roh, maka kita harus mengalirkan dari roh ke jiwa. Karena ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Esensi kita adalah roh, punya ada di jiwa, kemudian tinggal di dalam tubuh. Pada waktu itu terjadi, maka kita mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam caranya Tuhan. Amin. Mari cek, saya mengingatkan lagi. Sudah belum jiwa kita sejahtera? Amin. Amin. Sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk jiwa tidak sejahtera. Langkah sederhananya seperti lagu tadi. Bersyukur, itu langkah sederhana. Amin. Pagi hari ini saya kasih ke Ulangan 23 ayat Ulangan 33 ayat 23. Saya bacakan ya, tentang Naftali. Ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenan dan penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Ayo saya baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenan dan penuh dengan berkat Tuhan. Kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Siapa yang mau? Oh, gak semuanya angkat tangan loh Pak Roni. Berarti tidak semuanya mau penuh dengan berkat. Atau sudah diberkati sehingga tidak perlu berkat. Kalimatnya jelas loh. Ini luar biasa. Kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat. Sekali lagi saya tanya, ada yang mau? Oh ya. Mau. Harus sedikit jatah kita penuh dengan berkat. Tapi tidak semua orang mengalami seperti yang Tuhan janjikan ini. Bicara perkenan, perjanjian lama hanya orang-orang tertentu. Salah satunya adalah Naftali. Tapi bicara perjanjian baru, pada waktu kita sudah percaya Yesus, maka semuanya adalah ciptaan baru. Masih ingat ya, saya sampaikan 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru apa? Telah datang, sudah datang. Semuanya sudah. Jadi Tuhan Bapa melihat kita semua sudah diperkenan. Kenapa? Karena ada darah Yesus yang telah menebus, membeli kita. Amin. Jadi kita diperkenankan supaya tidak karena kita melakukan A, melakukan B, melakukan C supaya kita diperkenan Tuhan, supaya kita dikenan Tuhan. Tidak. Amin. Kalau kita masih lakukan A, melakukan B, lakukan C, karena itu ekspresi cinta kita sama Bapa di surga. Amin. Kita boleh melayani ada di tempat ini bukan supaya kita diperkenan Tuhan, tidak. Kita melayani di tempat ini karena ekspresi cinta kita kepada Bapa. Bapa sudah telah berkenan kepada kita semua karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita lihat di 1 Yohanes ini sesuatu yang luar biasa yang tidak diberikan oleh yang lain. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat pertama. Saya baca ini, saya begitu kagum akan Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman ini bulan lalu pada waktu saya ada di GPDI di Bali. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa, ayo baca sama-sama aja yuk. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Amin. Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 3:16. Lewat Tuhan Yesus, bukan lewat yang lain. Lewat Tuhan Yesus kita dikaruniakan kasih yang begitu besar, yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun berubah. 1 Yohanes 3, tetap di 1 aja. 1 Yohanes 3 yang pertama.
Begitu besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada yang lain yang menyebut sebagai anak. Cuma kita saja yang sebagai anak. Amin. Cuma kita saja yang memanggil dia Tuhan sebagai siapa? Sebagai Bapa. Amin. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu hingga depan. Mari katakan dengan percaya. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Mari katakan sekali lagi, sebagai Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang sangat baik. Amin. Takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum. Amin. Yang seperti ini, kita diberi status yang luar biasa, VVIP, privilege yang luar biasa, diubahkan dengan sebegitu luar biasa, cuma karena satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita diubahkan menjadi anak-anak-Nya. Galatia 4 ayat 6 berkata, Dia mengirim rohnya masuk ke roh kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, boleh ngadepi apapun persoalan di muka bumi ini selama hidup di muka bumi ini, tapi jangan pernah lupa statusmu sebagai anaknya. Amin. Status kita ini sebagai anak, dan sebagai anak kita punya bukan Bapa yang biasa, Bapa yang baik dan baik. Amin. Apapun yang kau hadapi, boleh apapun itu, tapi jangan pernah engkau berpaling dari Bapa yang baik. Amin. Kalaupun hari ini apapun, Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah membiarkan. Tetaplah pegang dan tetaplah percaya, Dia Bapa yang baik. Amin. Amin. Hari-hari ini kan sedang viral yang namanya Agustan itu ya. Masih dengar ya berita itu di YouTube atau dia seorang hamba Tuhan, kemudian akhirnya dia meninggal. Pembelajarannya kita lihat, jangan sekali-kali meninggalkan Bapa. Dia tetap Bapa yang baik. Beberapa teman berdiskusi dengan saya, Tuhan ini kok kejam sampai membuat orang meninggal. Saya bilang, Bapak ini Bapak yang baik. Bapak Ibu boleh lihat tentang perumpamaan anak yang hilang. Meskipun anak itu meninggalkan, benar kan ya? Tapi Bapak itu masih menunggu. Alkitab mencatat dia di sotoh rumah. Dia menunggu, dia menanti anaknya itu kembali. Pada waktu dia lihat si bungsu itu kembali, yang lari siapa? Alkitab mencatat yang lari Bapak. Amin.
menunjukkan Bapa yang baik. Pada waktu Bapak Ibu boleh baca di kitab Ayub, Ayub itu mengalami sesuatu yang tidak enak sedemikian rupa. Tapi Tuhan waktu itu ngomong sama iblis, jangan sentuh apanya? Jiwanya, nyawanya. Ayub dalam keadaan seperti itu, dia salah pengertian tentang Bapa. Ayub pertama, kedua, dan sebagainya. Baru di Ayub 42 dia katakan, aku mencabut perkataanku. Dulu aku mendengar engkau dari orang, tapi hari ini aku mengenal engkau secara pribadi. Ayub 42, Ayub terakhir berkata seperti itu. Dalam kondisi seperti itu pun ada perlindungan dari Bapa buat Ayub. Dengar baik-baik pagi hari ini. Kalaupun kau ngadepi masalah pergumulan apapun, jangan pernah untuk meninggalkan Bapa yang baik. Kenapa saya katakan seperti ini? Pada waktu kita meninggalkan, kita tidak percaya sama Bapa. Yang menjadi masalah apa? Kita keluar dari perlindungannya. Ini yang bahayanya, yang orang lain tidak ngerti. Bapa gak salah, Bapa tetap baik. Kita sebagai seorang ayah, Bunda Paroni, yang apapun yang terjadi, kita sebagai ayah, kita selalu beri yang terbaik buat anak kita. Setuju kan? Amin kan? Yang apa-apa yang pun sudah punya anak, kita tidak pernah merancangkan yang jahat sedikit pun buat anak-anak kita. Benar? Di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai seorang ayah, benar kan ya? Apalagi Bapa di surga, tidak pernah merancangkan yang jahat sedikit pun buat kita. Setuju? Makanya tadi di awal saya katakan, apapun kau boleh alami, tapi jangan pernah kau meninggalkan dan mengganti kepercayaanmu bagi Bapa yang baik. Pada waktu kita tidak percaya, di saat yang sama kita sedang keluar dari perlindungannya. Pada waktu Bapak Ibu keluar dari gedung ini misalnya, di depan ada hujan, maka dengan sendirinya kita akan kena hujan. Benar kan ya? Karena kita keluar dari gedung ini. Pada waktu ada hujan, Bapak Ibu bawa payung, berarti kita tidak kena hujan. Tapi pada waktu payung ini tidak kita pakai dan sedang hujan, apa yang terjadi? Ya kita basah. Pada waktu kita tidak percaya lagi kepada Bapa, maka detik yang sama maka kita keluar daripada perlindungannya. Dia tetap menanti, dia tetap menunggu. Seperti anak yang hilang itu, dia sedang melihat, dia akan menunggu, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk membawa anak itu kembali. Itu pasti. Tapi pada waktu seseorang tetap menolak dia dan tidak percaya, maka tidak ada perlindungan lagi dari Bapa. Maka pada saat yang sama, Yohanes 10 ayat 9, ada satu oknum yang kesukaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa itu? Ini yang terjadi. Tolong, kamu boleh mengalami apapun, tapi jangan pernah tinggalkan Bapa yang baik. Senantiasa ada perlindungan buat kita. Amin. Ada, pasti, 1000%. Karena dia yang berjanji, bukan manusia yang berjanji. Tapi pada waktu kita menolak dan tidak percaya, maka ada oknum yang akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Bapak itu beri damai sejahtera, sukacita, kesehatan semuanya. Tapi oknum ini senantiasa akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Saya lanjut. Tuhan mau kita diberkati, benar? Yes. Penuh berkat. Perkenanannya sudah lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib. Selesai, semuanya sempurna. Kita punya semua. Efesus 1 ayat 3. Perumpamaan anak yang hilang. Bapak Ibu tentang anak yang sulung. Anak yang sulung itu tinggal dengan bapaknya, tapi anak sulung itu tidak terhubung dengan bapaknya, sehingga dia berkata, aku punya apa? Tapi kalimat terakhir yang saya suka, di situ Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Apa yang katakan seperti ini? Apa yang aku punya, semuanya jadi milik. Nanti lihat di situ. Saya baca kisah kaku. Sebetulnya sama seperti kita kan ya, sebagai orang tua. Apa yang kita punya, suatu saat jatuhnya ke siapa? Ke anak. Kenapa? Itu waris. Setuju kan ya? Apalagi dia bapak yang baik. Makanya ayat tadi, seharusnya
setiap kita, setiap anak-anak Tuhan akan penuh dengan berkat. Karena semua yang milik Bapa jadi milik siapa? Milik kita. Amin. Nah, senantiasa tidak pernah berubah. Pada waktu Tuhan memberkati kita, Dia selalu mencari untuk diberkati dan memberkati, diberkati dan memberkati. Ini poin penting dulu buat kita semua. Diberkati dan memberkati. Amin. Bapak Ibu boleh baca mulai Kejadian sampai Wahyu, senantiasa diberkati untuk memberkati. Tetapi yang terjadi hari-hari ini adalah pada waktu kita diberkati, kita tidak memberkati. Kita diberkati, tapi kita menaikkan living status kita. Iya Pak ya. Itu terjadi. Pada waktu kita diberkati, kita tidak mikir dulu untuk memberkati, tapi kita berpikir bagaimana status hidup kita, living kita, gaya hidup kita, living style kita, gaya hidup kita harus naik. Ini problem. Tapi pada waktu kita punya prinsip, pada waktu kita tahu kebenaran dari berkata bahwa engkau diberkati untuk memberkati, maka engkau akan lihat berkat itu akan terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Amin. Terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Mari kita lihat prinsipnya. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 10. Selama kita minta diberkati dan untuk diri kita sendiri, maka tidak akan terjadi prinsipnya ini. Karena dari awal Bapak mau kita diberkati untuk memberkati. Dia beri semuanya itu supaya kita memberkati lagi. Contoh yang jelas ada Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, itu contoh yang jelas. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 10. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenaran yang tetap untuk selamanya. Ayat yang 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Mari kembali ke ayat 8. Dan Allah sanggup. Oke. Dan Allah sanggup melakukan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Bukan tertentu, tapi segala kasih karunia. Segala kasih karunia kepada kamu, kepada kita semua, supaya kamu apa senantiasa Berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ayat 8 dan ayat 10 nanti kita baca lagi ayat 10. Ayat ke-8 yang menjadi garis bawah buat saya adalah kata cukup, dan yang kedua adalah kata lebih. Katakan cukup ekstra. Mari sama-sama katakan cukup ekstra. Cukup ekstra. Berkatalah cukup untuk diri kita. Amin. Amin. Tapi berkatalah ekstra buat berbagai hal yang lain supaya kita bisa memberkati. Yes. Ayat yang 10, mari kita lihat ke ayat 10. Ada benih yang memang harus dimakan, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Cukup untuk dimakan, amin. Tapi juga benih bagi apa? Yang ditabur. Yang ditabur. Amin. Supaya apa? Supaya ada pelipat gandaan. Pada waktu kita berkata cukup untuk roti saja, tapi kita tidak lakukan benih yang ditabur, maka kita berhenti. Ayat ke-8 dari kata mari berkata cukup untuk diri kita, tapi juga berkata ekstra buat segala sesuatu yang lain. Cukup ekstra. Pagi hari ini 2 poin ini, 2 kata ini yang jadi penegasan saya. Cukup dan ekstra. Pada waktu orang masih berkata tidak cukup, berarti dia belum puas dengan apa yang Tuhan sediakan. Lawan dari cukup adalah apa? Tamak.
atau miskin. Pada waktu orang berkata tidak cukup, mengeluh, kemudian merasa belum cukup ini, belum cukup itu, belum cukup ini, maka dia sedang apa? Dia sedang tidak melihat kebesaran Bapa, kebaikan Bapa, berkata cukup untuk semua hal yang ada di hidup kita. Amen. Pada waktu Bapak Ibu sedang berdoa, ini kan tahun-tahun, ini bulan-bulan mau bayar sekolah, bayar uang sekolah, bayar uang gedung. Pada waktu kita belum ada duit, Bapak Ibu perlu 500.000 misalnya untuk bayar uang sekolah. Bapak Ibu berdoa bagaimana? Berdoa minta 500.000 atau 1 juta? Saya yakin Bapak Ibu juga cuma berdoa buat 500.000. Tidak berdoa lebih dari 500.000. Padahal kalau berdoa lebih dari 500.000, Tuhan bisa kasih? Bisa. Tapi pada waktu pada waktu kita punya komitmen di hati kita, Tuhan aku minta 1 juta, 500.000 buat bayar anakku sekolah, 500.000 biaya pakai untuk siapa yang aku bisa bayar. Prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Ayat 10 tadi, ada benih yang kita makan, ada roti yang kita makan, tapi ada benih yang harus kita tabur. Pada waktu kita tidak pernah nabur, kita tidak akan pernah yang mengalami pelipat ganda. Nanti saya kasih contoh. Pada waktu kita tabur benih, maka pasti ada pelipat ganda. Benar apa benar yang saya tadi ngomong? Pada waktu kita perlu 500.000, kita doanya cuma 500.000. Ya kan? Kita nggak pernah berdoa, Tuhan aku kasih orang Islam supaya aku bisa bantu ini, supaya aku bisa bantu itu. Hari ini saya berkata cukup buat diri saya, tapi saya juga berkata ekstra buat yang lain. Saya masuk ke setiap pelayanan dimanapun, termasuk di tempat ini, termasuk kemarin bulan lalu saya di Bali. Saya dari Bali, mereka dimanapun saya berada, saya ngomong ini bukan gaya-gaya, tidak. Tapi saya tahu ini karena kemurahan, karena kasih karunia seperti ayat ini katakan, karena kasih karunia saja. Setiap saya ada berada dimanapun, saya tidak menerima persembahan kasih dari siapapun, dari gereja, dari tempat di mana saya melayani. Tapi saya mesti ngeluarin duit. Perjalanan yang saya lakukan, pesawat atau apapun. Tapi pada waktu saya berada di suatu tempat, misalnya saya berada di tempat ini atau di tempat lain seperti kemarin saya di Bali, saya selalu bertanya pada Tuhan, apa Tuhan yang bisa saya tabur di tempat ini? Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena ayat 10, ada benih yang harus saya tanam supaya terjadi apa? Pelipat gandaan. Saya ngalami Bapak Ibu di mana waktu saya pas saya bertobat di SMA kelas 3, saya masuk pelayanan di mahasiswa. Ada kerinduan yang dalam di hati saya bersama teman-teman untuk buat persekutuan doa, untuk buat KKR atau apapun. Tapi namanya kantong mahasiswa, Bapak Ibu pasti tahu ya, tinggal di kos-kosan, duit terbatas, ya kan? Apa yang kita lakukan? Kita cuma punya hati, kita berdoa ya. Tapi ada kalanya di mana waktu itu kita puasa. Puasa bukan karena pengen puasa, puasa karena terpaksa. Puasa supaya kita bisa supaya kita bisa simpen uang untuk lakukan KKR. Kadang-kadang kita minta ke orang-orang yang waktu itu saya di Surabaya ketemu dengan orang-orang yang berduit. Om, kita mau buat KKR ini, tolong dibantu. Ya, saya pikir, saya lihat dia punya pabrik, tapi keluarin duit di zaman itu cuma 500.000 atau 300.000, padahal aset pabriknya begitu luar biasa. Itu yang saya lihat. Di situ saya sudah berdoa, Tuhan, sampai kapan akan terjadi kebangunan rohani? Kalau Engkau tidak memberkati setiap anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh dan mau bergerak. Bapak Ibu boleh cek di semua ini perlu biaya untuk pergerakan. Benar ya Pak Roni? Saya 2 Jumat yang lalu, saya ada di salah satu toko cabang saya. Saya masuk ke toko saya, cabang saya, ketemu anak buah saya, itu hari Jumat. Saya lihat ada nasi bungkus. Beli di mana saya tanya gitu. Nggak beli kok, setiap Jumat kita dikasih. Ada orang yang nganterin kok. Bapak Ibu bisa bayangin. Jadi semua pegawai yang ada di jalan itu sama orang itu dikasih satu-satu. Ya, dari harganya kalau di tempat saya namanya nasi jotos. Kalau di Solo namanya nasi kucing. Di sini tidak tahu nasi apa. Itu nasi putih, mie sedikit, kemudian kering tempe. Yang telung aku pasti tahu. Tapi itu kalau dinilai duit yang paling 2.000, 3.000.
tapi dia bagi ke semua karyawan toko yang ada di jalan itu. Saya lihat termasuk Jumat kemarin, saya ada di rumah, di depan saya itu masjid. Semua orang yang keluar dari masjid bawa nasi bungkus semua. Di masjid di belakang saya, yang itu yang di depan, yang di belakang saya tambah prasmanan. Tuhan menanti kita untuk menerima berkat dan bagikan berkat itu. Yes. Amin. Yes. Tidak murah. Contoh saja sekolah di sini. Kalau ada orang pengen masuk di sini, kemudian dia tidak ada biaya, apa yang kita lakukan? Saya di Madiun ada satu sekolah, namanya Petra, sekolah Petra. Radio saya kerjasama dengan situ. Kalau ada orang-orang nggak mampu masuk di situ, saya tidak peduli dia beragama apa, tapi memang benar nggak mampu, kita keluarin duit dari radio untuk bayarin orang itu. Ini benih yang harus ditabur. 2 Korintus 9 ayat 10. Tapi tidak semuanya kita kasih memang. Kita mesti cek benar-benar memang perlu atau tidak. Amin. Paham ini? Cukup ekstra. Ekstra kita ada berapa? Lupa aku seperpuluhan. Oh iya, perpuluhan harus. Perpuluhan adalah bukti satu tanda awal. Yang pertama, kita bersyukur dan kita taat akan yang firman Tuhan katakan. Tapi bukan berarti pada waktu kita sudah memberikan 10%, kita berkata yang 90% berarti punyaku, Pak. Siapa yang bilang gitu? Tidak ada ayatnya bilang seperti itu loh, benar kan? Seringkali kan kita berkata kita dapat 1 juta, kemudian kita misal gaji kita 1 juta. Pak, aku harus ngasih 100.000 loh Pak ke gereja 10%. Berarti yang 90% saya 900.000 punyaku. Tidak, gak ada ayatnya seperti itu. Perjanjian baru berkata semua yang kita terima, semua yang ada di tangan kita milik siapa? Milik Tuhan. Meskipun kita, kalaupun sudah kasih 10%, tetap yang 90%-nya milik siapa? Milik Tuhan. Bapak Ibu mungkin tidak setuju dengan omongan ini, tapi ini firman. Ayo kita cukup dan ekstra. Amin. Amin. Ini penghalang kita tidak akan mengalami pelipat gandaan pada waktu kita tidak ada, kita tabur sebagai benih. Mau berapapun tetap Bapak Ibu harus tabur, cukup dan ekstra. Amin. Ayo praktek sama-sama yuk. Cukup dan ekstra. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut menabur? Kenapa kita takut memberi? Karena kita tidak percaya Dia Bapa yang baik. Ya Pak ya. Setiap dari kita mesti mengalami bahwa Dia Bapa yang baik. Pada waktu kita percaya Dia Bapa yang baik, maka kita tidak akan takut, tidak akan khawatir. Dan kita sedang melakukan firman, dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya ngalami yang namanya Dia Bapa, Dia Jehovah Jireh. Bapak Ibu boleh tanya istri saya, kita ngalami hal-hal yang secara ekonomi kita kurang, minus, tapi saya tetap percaya Dia Bapa yang baik. Dalam sekejap waktu Dia bisa memulihkan, dalam sekejap waktu Dia bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita. Tadi perjalanan, kemarin perjalanan, dia bilang, istri saya bilang, toko kita ini kecil-kecil, tapi kok bisa rame. Dia nyeletuk seperti ini. Saya buat toko yang ada bukan toko yang besar, yang mewah, yang sewa. Semua toko saya hampir semuanya kecil-kecil. Tapi kalau orang Jawa bilang lumintu itu, orang masuk keluar seperti itu. Dan itu Tuhan. Amin. Saya tahu sekali karena saya ngalami. Kalau saya bisa lakukan yang terbaik buat ketiga anak saya, apalagi Dia Bapa yang baik buat saya.
pasti lakukan lebih daripada yang pernah saya lakukan buat anak saya. Yes. Prinsip saya sederhana seperti itu, dan saya mengalami seperti itu. Amin. Setiap kita harus mengalami cukup dan ekstra. Sekali lagi yuk sama-sama katakan cukup, ekstra. Amin. Ayo mulai hari ini tanya sama Tuhan, ekstranya berapa? Berapa yang harus benih aku tabur? Kemana aku harus nabur? Apa yang aku harus lakukan? Kalau orang Kristen tidak medit, bahasa Inggris tidak kikir, tidak usah ngomong jauh-jauh, pasti akan terjadi sesuatu di kota ini. Amin. Pasti. Ayo sama-sama lakukan yuk. Kita minta dari sumber yang tidak terbatas untuk cukup dan ekstra. Saya kasih contoh sekarang dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 14. Yohanes 6 ayat 5 sampai 14. Yohanes 6 ayat 5. Nah, berkatalah ia, tidak usah baca semuanya. Di ayat yang kelima ada kebutuhan bahwa harus dikasih makan banyak orang, dan yang ada cuma apa? Roti. Berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Nah, pada waktu kita lihat contoh seperti ini, contoh Yesus ini ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Pada waktu Yesus melihat kebutuhan, keperluan yang ada, perlu diberi makan, tapi realitanya yang ada cuma berapa? 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap percaya ada Bapa sebagai sumber, sebagai penyedia atas segala sesuatunya. Amin. Yang Yesus lakukan adalah dia angkat roti itu, dia persembahkan itu kepada Bapa, untuk Bapa lakukan pelipat gandaan. Poin pertamanya adalah dia Yesus percaya ada Bapa sumber dari segala sumber berkat. Poin pertamanya buat kita semua adalah kita harus percaya ada Bapa sebagai sumber dari segala sumber berkat. Sekali lagi, tidak ada sumber yang luar biasa selain Bapa yang baik itu. Amin. Pada waktu Bapak Ibu boleh ngadepi persoalan apapun termasuk keuangan, maka lihatlah ada Bapa yang senantiasa ya dan amin untuk menyediakan. Pada waktu kita sudah berkata ya dan amin, dia sumber yang bisa menyediakan, mari angkat apa yang ada di tanganmu. Kami ngalami, pada waktu kami ngalami keuangan, kami angkat apa yang ada. Artinya apa? Apa yang Tuhan percayakan di tangan Bapak Ibu mesti lihat apa yang bisa aku lakukan dengan ini. Seringkali pada waktu kita menghadapi masalah, kita tinggalkan apa yang ada di tangan. Bapak Ibu boleh lihat semua contoh kasus yang ada, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Senantiasa Tuhan berkata apa yang ada di tanganmu. Musa pun kan begitu, Tuhan berkata apa yang ada di tanganmu. Ada tongkat, yuk pakai tongkat itu. Apa yang ada di tangan kita? Waktu itu Tuhan percayakan ada yang di tangan saya dan istri saya adalah toko. Apa yang harus saya lakukan? Saya perbaiki yang ada. Ya modelnya, ya penampilannya, ya apapun yang harus diperbaiki. Ini yang harus kita lakukan. Hari ini zamannya medsos demikian rupa. Bapak Ibu, semua orang ya, kemarin yang bulan lalu makan di lentok apa yang ya makan di lentok itu ya, saya jujur saya kaget ada QRIS. Padahal cuma makan berapa ya kan ya, tapi bisa bayar dengan QRIS. Loh gini kan keren. Dan sekarang pada waktu apa yang ada di tangan kita harus kita ngomong, "Wes Pak, dulu zaman papaku ini payu dulu aja laku ya, sekarang biar gini aja." Tidak bisa. Kita mesti angkat apa yang ada di tangan ini, minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Apa Tuhan yang harus aku lakukan dengan apa yang ada di tangan ini? Supaya apa? Supaya Tuhan buat melipat gandaan.
Bagian kita percaya, pertama adalah percaya Dia sumber, Dia bisa memberkati, melimpahi, melipat gandaan. Tapi bagian kita angkat terlebih dahulu, minta Tuhan, ini Tuhan dilakukan apa? Amen. Ada banyak dari kita pada waktu mengalami itu kita tidak angkat. Pada waktu kita sedang angkat, maka di saat yang sama kita bersyukur. Kita percaya ada kebesaran Tuhan yang mampu untuk melakukan mujizatnya. Amin. Ini teladan yang Tuhan Yesus lakukan. Dia angkat, dia mengucap syukur, kemudian tetap dia bagi-bagikan, jangan lupa. Amin. Ayo Bapak Ibu kekasih Tuhan semuanya, Tuhan mau kita cukup, tapi Tuhan juga mau kita ekstra. Tuhan berkata, Tuhan mau kita cukup buat kebutuhan kita, tapi Tuhan mau kita ekstra supaya kita bisa memberkati banyak orang. Amin. Banyak orang yang harus kita perlu bantu, banyak orang yang harus perlu kita tolong. Gereja, saya suka setiap kali saya di sini saya senantiasa baca ini. Gereja harus lakukan seperti yang ditulis ini. Diberkati untuk memberkati. Setiap kali saya ada di sebuah pelayanan, saya rindu sekali dari hati kita, dari hati saya paling dalam. Bapak Ibu bukan cuma datang seperti handphone kemudian dicas kemudian pulang, tidak. Saya tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Amin. Bukan seperti handphone Bapak Ibu charge kemudian dicabut kabelnya, kemudian Bapak Ibu pakai handphone itu, kemudian pada waktu drop kemudian dicas lagi. Gereja bukan tempat untuk ngecas handphone. Gereja bukan untuk ngecas dirimu, tidak. Gereja tempat untuk melatih. Novi masih belum datang ya. Anaknya kan ikut karantina renang, dia cerita sama saya. Itu dilatih. Setiap kali datang ke tempat pelatihan, berarti dia dilatih. Setelah dilatih apa? Keluar dari tempat itu harus berlomba. Latih, berlomba. Sama. Setiap kita datang di sini bukan seperti handphone di charge, tapi kita dilatih. Kemudian kita keluar memberkati. Kita dilatih di sini lagi, keluar memberkati lagi. Makanya saya rindu setiap tempat di mana saya ministry, saya rindu harus ada yang namanya komsel. Di sini apa istilahnya? Ada yang pakai nama komsel, ada yang pakai nama CG, ada yang pakai nama FA atau apapun itulah. Tapi di situ kita melatih lakukan firman, kemudian kita keluar memberkati. Latih lagi, memberkati lagi. Latih lagi, memberkati lagi. Amin. Datang ke tempat ini bukan seperti handphone yang dicas, enggak. Karena semuanya sudah tersedia di roh. Tapi di sini kita komunikasi, kita berlatih bertumbuh dalam kasih, kita berlatih bertumbuh di dalam memberi, kita berlatih bertumbuh dalam segala hal. Amin. Pagi hari ini sederhana, saya mengajak kita cukup dan ekstra. Saya rindu sekali jemaat tempat ini. Ayo memberkati banyak hal di luar kota ini. Amin. Gak usah ngomong luar kota dulu Bapak Ibu. Ngomonglah di tempat ini terlebih dahulu. Ngomonglah di kota ini terlebih dahulu. Lakukan sesuatu di kota ini supaya orang lihat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Tanpa memandang dari denominasi mana, tanpa memandang dari sinode mana, tapi kita lakukan karena kita anak Tuhan. Pada waktu percayalah, pada waktu kau sedang menabur benih, pasti terjadi apa? Pelipat ganda. Amin. Pada waktu kita menanam 1 biji mangga, kita menuai berapa? 1 pohon. Kalau Bapak Ibu menanam 1 biji durian, kita akan menuai 1 pohon durian. Dan 1 pohon durian ada berapa buah durian? Minimal 200. Wonosalam Pak. Saya bulan depan di Wonosalam. 1 pohon itu bisa 200 durian. Kalau 200 durian kali 1 durian berapa di sini? 50.000. Sudah duit berapa? 1 biji. Pada waktu kita 6 biji benih, maka kita akan menuai yang hebat dari Tuhan.
Amin. Terjadi pada waktu kita percaya padanya. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan cukup. Sekarang yang kedua, ekstra. Cukup ekstra. Amin. Mari kita